Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warhun Witanto, NIM 1710201190. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengkajian inkontinensia urin dan juga senam Kegel. Seperti yang kita ketahui, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu inkontinensia urin. Seperti yang kita ketahui, inkontinensia urin itu sendiri sangat sering terjadi kepada lansia. Umumnya biasa kita sebut seperti beser seperti itu. Untuk inkontinensia urin itu sendiri merupakan salah satu keluhan utama pada penderita lansia pengeluaran urinnya tanpa disadari dan dalam jumlah frekuensi yang cukup sehingga mengakibatkan masalah gangguan kesehatan atau sosial. Variasi dari inkontinensia urin meliputi keluar hanya beberapa tetes urin saja sampai benar-benar banyak, bahkan terkadang juga disertai inkontinensia alvi disertai dengan pengeluaran feses. Jadi keluarnya urin dan juga feses itu kadang-kadang juga tidak disadari oleh lansia, itu karena penurunan fungsi. Untuk pembagian inkontinensia urin itu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama itu urinary stress incontinentia, urge incontinentia, total incontinentia, overflow incontinentia. Untuk pengkajian inkontinensia urin sendiri ada alat yang harus disiapkan, itu format pengkajian inkontinensia urin. Kemudian untuk yang pertama kita mengkaji inkontinensia urin akut. Jika ngompol merupakan suatu kejadian yang baru dialami dalam beberapa hari dan atau berhubungan dengan penyakit akut, kaji beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu infeksi saluran kencing, konstipasi, gangguan mental, imobilisasi, pengaruh obat, dan juga sindrom metabolik seperti diabetes mellitus dan hipereklamsia. Kemudian mengkaji inkontinen. Itu yang pertama seperti riwayat apakah Anda mengeluarkan urin padahal Anda tidak ingin mengeluarkan urin, itu ya atau tidak jawabannya. Kemudian apakah Anda pernah memiliki masalah untuk ke kamar mandi tepat pada waktunya sehingga buang air kecil di celana atau tempat tidur? Nanti pasien menjawab ya atau tidak. Kemudian apakah Anda pernah menggunakan bantalan atau pampers untuk melindungi Anda dari ngompol? Nanti jawabannya ya atau tidak juga. Untuk selanjutnya, sudah berapa lama Anda memiliki masalah ngompol? Itu ada 1 sampai 4 minggu, 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Kemudian seberapa sering Anda ngompol? Ada beberapa lebih dari 1 minggu, lebih dari 1 kali dalam 1 minggu, dan kurang dari 1 kali per hari, 1 kali per hari, lebih dari 1 hari, terus menurun dan tidak tentu. Kemudian kapan biasanya lansia itu akan ngompol? Itu ada siang hari, malam hari, dan siang dan malam hari. Kemudian ketika ngompol seberapa banyak? Ada yang 1 tetes, lebih dari 1 cangkir, tidak tertentu, dan tidak tahu. Jadi tidak sadar seperti itu ngompolnya seberapa banyak. Kemudian apa yang menyebabkan Anda ngompol? Itu biasanya ketika pasien batuk, tertawa, kemudian olahraga dan tidak dapat mencapai kamar mandi. Jadi kebelet pipis baru jalan ke kamar mandi tapi udah keluar terlebih dahulu. Seberapa sering? Biasanya Anda secara normal buang air kecil 6 sampai 8 jam, 3 sampai 5 jam, ada beberapa pilihannya, tiap jam atau lebih sering. Kemudian juga frekuensinya tidak tentu juga ada. Kemudian apakah pasien bangun pada malam hari untuk buang air kecil? Ada yang nanti bisa menjawabnya ya, 1 sampai 3, ya lebih dari 3 kali. Kemudian ya tapi frekuensinya tidak menentu seperti itu. Kemudian ketika pasien merasa kandung kencing penuh, berapa lama pasien dapat menahannya? Biasanya selama saya ingin hanya beberapa menit, kurang dari 1 sampai 2 menit,
tidak dapat menahan sama sekali, tidak dapat mengetahui kapan kandung kemihnya penuh. Kemudian apakah pasien mengalami hal-hal berikut ketika buang air kecil: kesulitan untuk memulai mengeluarkan urin tidak lancar atau pelan, kemudian menahan atau mengejan, jadi mendorong seperti itu berhenti, kemudian merasakan tidak nyaman atau sakit, merasa terbakar dan terdapat darah dalam urin. Terus selanjutnya, apakah pasien menggunakan salah satu alat di bawah ini untuk menolong pasien dari mengompol: pengalas tempat tidur, pampers, bantalan, pembalut, pengobatan, pispot, dan kateter, atau alat-alat lainnya penunjang supaya tidak mengompol. Kemudian apakah pasien merasa memerlukan evaluasi atau pengobatan lebih lanjut untuk mengenai masalah ngompolnya? Nanti jawabannya atau tidak. Kemudian apakah pasien pernah tidak dapat mengeluarkan fesesnya? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian riwayat medis yang berkaitan dengan stroke, demensia, Parkinson, gangguan saraf lainnya, kemudian ada juga gagal ginjal dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian bisa juga obat-obatan yang digunakan sekarang seperti diuretik, antihipertensi, dan juga obat saraf. Faktor-faktor yang menyebabkan inkontinensia itu yang pertama melahirkan normal, kemudian melahirkan sesar juga iya, histerektomi abdomen, histerektomi vaginal, kemudian reseksi prostat transretral, kemudian infeksi saluran kemih tadi, tumor kandung kemih, dan juga struktur uretra. Berdasarkan anamnesis ditetapkan jenis inkontinensia: inkontinensia urin akut, inkontinensia urin persisten tipe. Itu ada beberapa itunya, yang tadi yang stres, urgency overflow, fungsional, campur, dan juga campuran. Untuk selanjutnya kita bahas yang senam Kegel bagi lansia tadi ya. Senam Kegel itu adalah senam otot dasar panggul seperti itu. Jadi nanti untuk memperkuat otot panggul dalam supaya lebih bisa seperti menahan kencing seperti itu. Kemudian ini nanti ada beberapa gerakan seperti ayunan dan bekerja dalam organ panggul seperti kandung kemih, rahim, dan juga usus. Kemudian senam Kegel dapat dilakukan dengan mengecakkan otot panggul Anda selama 5 detik, disusul dengan kemudian rileks selama 5 detik. Lalu diulangi lagi dari awal nih 10 detik berturut-turut, 10 kali berturut-turut. Senam Kegel ini bisa dilakukan dengan santai lah pokoknya, saat di tempat kerja, kemudian sambil nonton TV juga bisa, sambil ya, tidak terlalu jadi relax, enjoy. Kemudian manfaatnya itu bisa mencegah penuaan otot panggul, kemudian juga dapat menurun posisinya dan menonjol. Ya, manfaatnya seperti itu. Kemudian juga bisa menguatkan otot-otot yang mengontrol alur dari urin. Kemudian untuk wanita dapat mencegah prolaps uteri, turunnya rahim, dan juga mencegah otot-otot vagina sehingga cengkraman vagina pada penis saat bersenggama bertambah kuat, mengakibatkan kepekaan rangsang vagina bertambah. Pada pria, mengatasi urin inkontinensia yaitu keinginan berkemih yang sangat kuat sehingga tidak dapat mencapai toilet pada waktunya, meningkatkan kemampuan mengontrol dan juga mengatasi ejakulasi dini. Seperti itu. Untuk persiapannya, yang penting pasiennya itu dilakukan saat kognitifnya baik seperti itu. Kemudian terapi ini sangat keberhasilannya terletak pada kedisiplinan dan juga keinginan pasien untuk bisa mengontrol beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian
alat-alat yang perlu disiapkan itu ada jam, kemudian matras karpet, ada tape recorder itu buat santai biar sambil kita kalau misalnya mau dengerin lagu. Kemudian ada juga dikasih tempat yang nyaman, senyaman mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya ini penilaiannya. Untuk penilaiannya yang pertama itu ada posisi duduk pada kursi dengan panggul dan lutut tersokong dengan rileks, badan sedikit membungkuk dengan lengan menyangga paha. Kemudian yang ketiga kontraksi pada daerah vagina dan uretra. Yang keempat itu ada kontraksi otot dasar panggul seperti menahan defeksi dan berkemih. Kemudian yang kelima rasakan kontraksi otot dasar panggul. Yang keenam pertahankan kontraksi sebatas kemampuan kurang lebih 10 detik. Kemudian rileks dan rasakan otot dasar panggul yang rileks. Yang kedelapan kontraksikan otot dasar panggul lagi. Pastikan otot berkontraksi dengan benar tanpa ada kontraksi otot abdomen. Contohnya, jangan menahan nafas. Kontrol kontraksi otot abdominal dengan meletakkan tangan pada perut. Rileks, coba rasakan perbedaan saat berkontraksi dan rileks. Setelah itu yang ke-10, sesekali kontraksi dipercepat, pastikan tidak ada kontraksi otot yang lain. Lakukan kontraksi yang cepat beberapa kali pada latihan awal. Lakukan 3 kali pengulangan karena otot yang lemah akan mudah lelah. Yang ke-12 itu lebih untuk mengkontraksikan otot dasar panggul dan mempertahankannya sebelum dan selama aktivitas tertawa, batuk, bersin, mengangkat benda, bangun dari kursi dan juga tempat tidur, dan jogging. Yang ke-13 target latihan ini adalah 10 kali kontraksi lambat dan 10 kontraksi cepat. Tiap kontraksi dipertahankan selama 10 hitungan. Lakukan 6-8 kali dalam sehari atau setiap saat dalam melakukannya. Itu ada beberapa skor dari 13 prosedur yang harus dilakukan tadi. Untuk skor 0 skornya 0 sampai 3. Untuk skor 0 tindakan sama sekali tidak dilakukan. Untuk skor 1 tindakan dilakukan hanya sebagian kecil, ditampilkan 2 tindakan dilakukan sebagian besar, ditampilkan tindakan dengan sempurna. Untuk skor 3 tindakan dilakukan dengan sempurna. Itu tadi mungkin itu tadi pengkajian inkontinensia urin dan juga penjelasan pengkajian inkontinensia urin dan juga senam Kegel pada lansia. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan juga saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.